Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Anis Fauzan dari kelas A mata kuliah praktik profesional dengan NIM 2024 01401010. Di sini saya akan berbicara mengenai dampak merokok pada generasi muda dan manfaat berhenti perokok. Eh, Merokok sudah menjadi bagian dari hidup manusia di semua kalangan usia, mulai dari yang muda dan yang paling sampai yang paling tua. Bahkan saat ini sudah banyak remaja-remaja mulai dari usia 12 tahun atau kurang bisa jadi itu sudah mulai merokok sampai dengan sekarang. Saya usia remaja saat usia usia kalangan saya juga seperti mahasiswa itu juga masih ada merokok. Eh, Maka dari itu di sini saya akan berbicara mengenai dampak merokok pada generasi muda, maksud saya remaja, dan manfaat berhenti merokok mulai dari usia muda atau remaja. Dan untuk saat itu saya akan menjelaskan mengenai rokok ada dua rokok yang paling populer untuk dikonsumsi pada saat ini. Yang pertama adalah rokok konvensional. Rokok konvensional itu adalah rokok rokok yang bahan bakarnya tembakau, dililit menggunakan kertas dan di ujungnya itu terdapat filter, kapas filter kecil di ujung di sebelah ini. Nih, filter biasa di sini. Di mana? Nah, di rokok konvensional ini, pertama rokok konvensional ini dari putungnya, limbah putung rokok itu penguraian penguraian putung rokok itu sangat lama, bisa 1 dekade atau lebih. Lalu lalu eh, setiap tahunnya 4 berjumlah 4,5 triliun putung rokok itu mencemari lingkungan mulai dari perairan dan daratan. Itu jika kita hitung, jika kita akumulasikan dari tahun berapa saja, itu sudah banyak sekali. Belum lagi itu penguraiannya sangat lama. Apabila ya, ditambah juga banyak sekali generasi muda, remaja-remaja yang menggunakan rokok konvensional ini juga cukup populer. Lalu di rokok konvensional ini juga mengandung ribuan senyawa kimia. Ratusan diantaranya beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida dan lain-lain. Apa itu apa itu nikotin? Apa itu karbon monoksida? Apa itu tar? Nikotin adalah suatu zat kimia yang menyebabkan pengguna yang menghirupnya itu akan memiliki ketergantungan. Hal ini yang menyebabkan para perokok itu susah berhenti dan ingin terus-menerus menghisap rokok. Bahaya dari ini itu bisa juga merusak otak karena akan terus-menerus perokok akan terus-menerus menginginkan untuk menghisap rokok, lalu lalu juga memacu jantung untuk berdetak lebih cepat, lalu menaikkan tekanan darah juga. Nanti juga karbon monoksida. Apa itu karbon monoksida? Yaitu adalah gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran rokok. Uh, uh, Gas ini, karbon monoksida ini ketika masuk, yang harusnya masuk di paru-paru itu adalah oksigen, tapi ketika kita menghirup rokok yang masuk ke paru-paru kita adalah karbon monoksida yang akan menyebabkan paru-paru kekurangan oksigen dan juga karbon monoksida ini beracun sehingga menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Lalu ada tar, yaitu adalah partikel lengket berwarna coklat dari hasil pembakaran tembakau. Bahayanya apa? Eh, Diumpamakan seperti aspal.
aspal yang batu-batunya disatukan dengan cairan, lalu tar mengandung puluhan zat juga penyebab kanker, puluhan zat penyebab kanker, dan tar ini juga ya tar ini salah satu penyebab utama kanker paru-paru, emfisema, dan bronkitis. Dan juga membuat gigi dan jari menjadi kuning. Jadi kalau ada teman-teman yang mulai jarinya menguning, jari dan giginya menguning, tanda-tanda. Lalu selanjutnya ada rokok elektrik atau biasa dikenal sebagai vape atau pot. Dan saat ini adalah rokok paling jenis rokok paling populer, paling banyak dikonsumsi oleh remaja. Dan uh, berbeda dari rokok konvensional yang harus dinyalakan menggunakan menggunakan korek. Ini hanya perlu menekan tombol dan dihisap, kemudian dihisap. Apa apa perbedaannya? Apa persamaannya dengan rokok konvensional? Itu sama-sama memiliki nikotin yang berada di bagian liquid atau bahan bakar yang akan digunakan untuk menghasilkan asap-asap atau untuk pemanasan, bahan bakar untuk pemanasan sehingga menghasilkan asap. Di mana liquid ini mengandung senyawa beracun seperti nikotin dan diacetil. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang nikotin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang diacetil. Apa itu diacetil? Diacetil adalah bahan kimia yang sering digunakan sebagai perasa pada cairan vape. Jadi di liquid itu untuk sebagai perasa apa saja, teh, boba, anggur dan lain-lain sebagainya itu menggunakan diacetil sebagai bahan utama, bahan bahan untuk perasanya pada cairan vape. Apa bahayanya dari diacetil ini? Ya, apabila ketika diacetil ini dipanaskan dan dihirup, diacetil ini menyebabkan penyakit yang bernama bronkiolitis obliterans. Singkatnya, ini menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga 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 menyebabkan perokok pengguna kesusahan bernafas. Lalu juga pada pemanasan pemanasan rokok elektrik ini berbahaya. Ketika dipanaskan akan menghasilkan senyawa kimia berbahaya seperti formaldehida dan arolin. Formaldehida itu adalah nama lain dari formalin. Seperti yang teman-teman tahu, formalin adalah adalah bahan untuk mengawetkan mayat. Ketika di dalam vape ini dipanaskan akan menimbulkan bau yang tajam. Bahayanya apa bagi tubuh? Karena dikenal seperti yang teman-teman tahu, ketika formalin di, digunakan sebagai bahan makanan itu akan sangat berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan iritasi mata, iritasi mata pada hidung, mata dan tenggorokan, dan juga salah satu zat yang menyebabkan kanker. Lalu ada arolein. Zat arolein itu ketika vape dipanaskan dan menghasilkan arolein, ini ketika dihirup akan sangat beracun bagi paru-paru dan menyebabkan kerusakan permanen bagi paru-paru. Dan juga ketika ketika pemanasan itu kan yang dipanaskan di dalam vape itu adalah coil yang terdiri dari logam berat seperti nikel, timah, dan timbal. Yang ketika dihirup ke paru-paru ketika dihirup ketika dihirup ke dalam tubuh, maka paru-paru ketika dihirup ke dalam tubuh maka akan menyebabkan iritasi pada paru-paru karena menghirup logam. Ya itu saja. Lalu
Selanjutnya, uh, ada beberapa jenis-jenis penyakit yang disebabkan karena rokok. Tadi beberapa sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah penyakit kronis paru-paru atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, yaitu meliputi bronkitis kronis dan emfisema. Bronkitis kronis dan emfisema. Apa itu bronkitis? Bronkitis adalah peradangan pada saluran pernafasan yang besar yang dicirikan dengan dinding saluran pernafasan yang membengkak dan memproduksi lendir secara berlebihan untuk membersihkan iritan yang disebabkan oleh asap rokok. Gejala dari penyakit bronkitis ini adalah batuk kronis yang berdahak, terutama di pagi hari, jadi berdahaknya mengeluarkan lendir yang sangat banyak. Lalu juga ada emfisema. Apa itu emfisema? Emfisema yaitu kerusakan pada kantong udara kecil di ujung paru-paru, alveoli, tempat tempat pertukaran yaitu tempat pertukaran oksigen terjadi. Ciri-cirinya adalah kantung udara jebol dan rusak sehingga luas permukaan untuk menyerap oksigen berkurang drastis. Paru-paru ini jadi kehilangan elastisitasnya. Jadi gejalanya sesak. Jadi dari ciri-cirinya sudah bisa disimpulkan kalau gejala yang akan disebabkan dari penyakit ini adalah sesak nafas yang sangat parah, bahkan jika hanya melakukan aktivitas ringan atau bahkan jika hanya diam saja itu bisa jadi nafas kita itu sangat berat karena penyakit emfisema ini. Nah, lalu juga meningkatkan resiko pneumonia dan infeksi pernafasan lainnya. Lalu merusak fungsi dan pertumbuhan paru-paru, di mana seharusnya remaja itu bisa tubuhnya lebih berkembang, di mana saat remaja saatnya berkembang, terutama pada bagian tubuh, dan ketika para remaja menghisap rokok itu malah akan memperlambat pertumbuhannya, terutama di paru-paru jika dihidup di dalam jangka panjang akan merusak paru-paru kita. Dan saya juga menyajikan contoh berita berita belum lama ini sepertinya remaja di Klaten terkena faringitis akut dan bronkitis akut setelah mengonsumsi rokok selama 7 tahun. Bayangkan, selama 7 tahun itu mengonsumsi berapa putung rokok. Saya ambil contoh bapak saya sendiri. Dalam sehari bapak saya itu bisa menghabiskan 1 bungkus rokok. Dalam 1 bungkus rokok itu biasanya terdapat 12 atau 16 bungkus. Koreksi kalau saya salah. Itu dalam seminggu bisa menghabiskan 152 putung rokok kurang lebih. Jika dikalikan dalam setahun, wah itu juga lebih banyak lagi. Ya, jadi 7 tahun 7 tahun mengonsumsi rokok itu sudah seperti menumpuk beban di paru-paru sehingga paru-parunya rusak. Bisa di-scan juga untuk membaca beritanya. Lalu juga ada kanker, yang dimana kanker paru-paru memiliki resiko paling tinggi karena ketika menghirup asap rokok yang akan masuk ke paru-paru, sehingga sehingga ketika ketika paru-paru itu rusak, salah satu penyakit yang diakibatkan oleh rokok ini adalah kanker. Kanker lainnya juga dapat terjadi karena rokok di mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, ginjal, kandung kemih, leher rahim, hati, perut, dan leukemia mieloid akut. Dan contohnya, saya juga menyajikan contoh berita, yaitu pada ini ada seorang pria yang mengenal rokok sejak SD karena meninggal karena kanker laring dan paru-paru di usia 26 tahun. Masih 26 tahun, teman-teman.
itu masih usia yang sangat muda, itu bisa jadi baru lulus kuliah atau masih baru baru mulai kerja, itu sudah meninggal karena kanker laring dan paru-paru, dan itu dia kenal merokok itu sejak SD. Jadi sejak usia bisa jadi 12 tahun, bisa 12 tahun ke bawah, berarti itu udah belasan tahun merokok. Itu kira-kira berapa berapa tumpuk karbon yang ditumpuk dalam paru-parunya sehingga menyebabkan dia terkena kanker laring dan paru-paru di usia yang baru 26 tahun, yang seharusnya itu usia yang produktif untuk bekerja, menabung, dan mungkin juga bisa menikah, tapi meninggal karena mengenal rokok sejak SD. Lalu selanjutnya ada penyakit di kesehatan alat reproduksi, yaitu pada pria menyebabkan disfungsi ereksi atau impotensi karena membatasi aluran darah ke kelamin. Karena rokok memacu pompa darah dan merusak sperma, yang harusnya sperma itu balapan tuh seperti F1. Misal balapan seperti F1 itu tapi ketika merokok balapannya malah seperti traktor, tok 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 tok, gagal, merusak, gagal, spermanya rusak ketika merokok, dan dapat meningkatkan resiko memiliki anak dengan kelainan lahir atau lahir dengan penyakit kanker. Lalu pada wanita itu mengurangi kesuburan, meningkatkan risiko kehamilan ektopik dan kelahiran prematur, dan menyebabkan bayi ketika lahir dengan berat badan lahir rendah, dan juga bisa menyebabkan keguguran. Jadi teman-teman yang masih merokok bisa bisa jadi kemungkinan ketika sudah menikah nih teman-teman, itu semua yang masih kuliah saat ini ataupun yang masih SMA ataupun juga SMP SD, bisa jadi ketika teman-teman menikah itu teman-teman malah terkena impotensi, teman-teman spermanya rusak, dan yang teman-teman anak teman-teman yang lahir memiliki kelainan atau memiliki penyakit bawaan yaitu kanker. Ya teman-temanku yang wanita juga jangan 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 coba-coba merokok juga. Di sini saya menampilkan artikel yang sebagai referensi saya untuk di slide ini, karena saya tidak menemukan berita yang sesuai. Saya mencoba mencari dan menemukan. Lalu teman-teman, dari semua itu, dari semua penyakit yang disebabkan oleh rokok, dan sudah banyak contohnya yang meninggal di usia muda, kira-kira apa sih manfaat kita berhenti merokok di usia muda? Mari dari semua penyakit itu yang sudah saya sebutkan, harusnya teman-teman sudah paham apa itu, apa saja dampak, apa saja penyakit yang disebabkan rokok, dampak-dampaknya apa saja pada tubuh kita, sehingga mari berhenti merokok. Karena sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat berhenti rokok di usia muda. Apa saja? Yaitu ada, yang pertama adalah pemilihan tubuh yang nyaris sempurna. Sel-sel dalam tubuh meregenerasi lebih cepat, memperbaiki kerusakan pada paru-paru dan pembuluh darah secara maksimal. Jadi ketika teman-teman itu merokok nih, udah merokok, 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 satu batang habis, satu bungkus habis dalam sehari, terus teman-teman tuh, "Ah, kayaknya saya berhenti merokok deh." Nah itu mulai dari situ sel-sel paru-paru, sel-sel pada paru-paru dan pembuluh darah teman-teman itu akan mulai memperbaiki diri, dan sehingga kinerja paru-paru teman-teman meningkat, dan teman-teman bisa beraktivitas lebih bugar, lebih fresh,
strong lah. Lalu lalu juga berhenti merokok pada generasi muda menyelamatkan perkembangan otak teman-teman. Ya, di mana seharusnya teman-teman masih bisa berkembang, masih bisa masih bisa otak teman-teman masih bisa berkembang, menambah ilmu, menambah ilmu dan ketika berhenti merokok ini akan melindungi proses pematangan otak yang berlangsung sampai dengan 25 usia 25 tahun untuk untuk fokus emosi dan pengambilan keputusan. Lalu mencegah panen penyakit di masa tua. Panen penyakit di masa tua. Panen penyakitnya apa aja itu? Itu yang tadi saya sebutkan tadi, kanker, PPOK, itu bronkitis, emfisema, dan lain-lain. Itu kalau teman-teman lanjut merokok itu bakal terus menumpuk penyakitnya sehingga di usia tua teman-teman bakal merasakan ketika imun sudah rendah di usia tua, bro, semua penyakit datang semua, bro, 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 first kill, double kill, triple kill, maniac, savage. Nah tuh, tubuh teman-teman wipe out. Jadi dengan berhenti merokok ini akan menghentikan resiko teman-teman terkena kanker, penyakit jantung, dan stroke sebelum sempat berkembang selama puluhan tahun. Lalu dengan berhenti merokok, teman-teman juga bisa menabung. Kenapa itu? Jadi ketika teman-teman merokok, itu mesti mahal banget kan biayanya. Misal satu putung rokok, satu bungkus rokok itu 20-an ribu. Dalam sehari habis, dalam seminggu habis bisa 5 bungkus, 5, 6. Itu udah ratusan ribu dalam seminggu. Dalam sebulan tuh 400 ribu, setengah juta. Itu teman-teman bisa gunakan uang itu daripada untuk merusak tubuh teman-teman, bisa digunakan untuk hal lain seperti modal jualan. Teman-teman pengen buka usaha, bisa digunakan bagi modal jualan. Uang dari beli rokok itu, uang dari berhenti beli rokok buat jualan, buat modal jualan, atau buat DP rumah tuh biar teman-teman DP yang pengen punya rumah di usia muda bisa DP rumah menggunakan uang hasil berhenti merokok. Lalu atau investasi masa depan, tuh investasi emas, kayaknya kayaknya prospek tuh investasi emas karena kemarin-kemarin Bitcoin lagi turun. Si. Ya, karena perang dunia tiga mengambil kita semua. Lalu yang terakhir, peningkatan kualitas hidup dan penampilan teman-teman. Ketika teman-teman ketika teman-teman masih banyak merokok, itu akan mempercepat penuaan dan juga menurunkan kualitas hidup teman-teman. Ketika teman-teman berhenti merokok, maka stamina teman-teman akan lebih kuat, mencegah penuaan dini, nafas lebih segar, dan gigi lebih putih. Ini dia penampilan yang paling penting, gigi putih. Ya teman-teman kita senyum tuh, dilihatnya enak, nggak kuning. Nanti teman-teman kata, ih kamu ganteng banget, Nanda kamu ganteng banget. Maaf ya, Rat. Dah, mungkin sekian ini aja dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah. Apa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.